رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga diperjumpakan, ditamuakan di majlis ilmu, majlis ta'lim Ba'alawi ini, yang harapan kita, maksud dan niat kita mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini bujur-bujur membawa kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kali ini bisa dikatakan perjumpaan setelah libur panjang. Majelis Ta'lim Ba'alawi kita kurang lebih 2 tahun kita vakumkan. Dikarenakan faktor keadaan, faktor adanya wabah, dan sambil kita membangun bangunan hanyar yang saat ini kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan bangunan majelis yang hanyar ini menjadi bangunan yang kelak hari kiamat bersaksi kepada kita bahwa kita ini ada niatan kuat hendak baik, ada niatan kuat hendak berparak lawan Allah dan Rasul, ada niatan kuat hendak memperbaiki kelakuan diri yang mungkin sebelum-sebelumnya masih belum baik. Sebagaimana pian ketahui, majelis kita perdana di bangunan yang hanyar ini kita memulai membaca kitab yang berjudul Asy-Syaraful Bahi. Yang belum dapat kebagian kitabnya, di depan atau di muka itu ada di andak panitia tadi. Kalaupun kurang, setelah majelis yang belum berisi kitabnya, kabarkan dengan panitia kena dibagi. Kitab Asy-Syaraful Bahi ini ulun susun kurang lebih selama
3 hari. Mengambil dari intisari kitab Syarhul Ainiyah, susunan dari Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana kitab Asy-Syaraful Bahi ini isinya adalah nasihat-nasihat, ucapan-ucapan dari pembesar habaib keturunan Alawiyin yang ada di Yaman dan negeri yang lain. Leluhur-leluhurnya para habaib, pedatuan-pedatuan para habaib. Ulun beri judul kitab ini Asy-Syaraful Bahi, yang artinya kemuliaan yang bersinar, kemuliaan yang berkemilau, atau kemuliaan yang cemerlang. Ada kata kemuliaan, ada kata bersinar. Para habaib sejatinya darah mereka bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka secara genetik atau darah sudah mulia, tetapi kemuliaan tersebut harus diolah bercahaya lagi. Tidak cukup habaib mengandalkan nasab aja, harus dipoles jadi cemerlang. Dengan apa? Dengan umpat apa yang dibawa dan dicontohkan oleh leluhurnya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan ulama salaf, jauh dari hal-hal yang membuat malu, dan selalu menuntut ilmu dan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, sehingga kemuliaan tadi menjadi al-bahi, cemerlang. Kada cukup dari segi nasab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana wa maladina Muhammadinil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fahadhihi risalatun jama'tu fiha al-aqwal al-mashhunata bitawjihati min sadatina al-abi alawi, التي نقلها وأضافها الحبيب أحمد بن زيد بن علوي بن أحمد بن محمد الحبشي في كتابه شرح العينية عندما ذكر تراجمهم فيه نفعنا الله بهم. Ulun mengawali kitab ini dengan membaca basmalah, sebagaimana kitab-kitab ilmu pada umumnya. Karena ada riwayat Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta. Wa fi riwayah abtar. Setiap perkara penting dalam agama, apabila kada dimulai dengan bismillah, maka ia terputus keberkahannya. Segala aktivitas, kegiatan, apapun itu, kalau berkaitan dengan keagamaan, kada diawali dengan basmalah, agta, terputus dari keberkahan, atau
keberkahannya sedikit. Jadi diawalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita meminta pertolongan. Ala umurid dunya waddin, atas perkara-perkara dunia dan agama. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Salawat dan salam terhaturkan pada pimpinannya para rasul. Wa imamil muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Sayyidina wa maulana wa maladina Muhammadinil amin. Pimpinan kita, tuan kita, tempat berlindung kita, Sayyidina Muhammad al-amin, orang yang sangat terpercaya. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan salawat serta salam juga terhaturkan bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wa ba'du, fahadhihi risalatun jama'tu fiha al-aqwal al-mashhunata bitawjihat. Ini adalah risalah. Kitab itu apabila tipis, kecil bentuknya, lembarannya kada tabal, itu disebut risalah. Tapi kalau sudah tabal, lebih-lebih berjilid, itu baru disebut kitab biasanya. Kalau tipis, halus, itu risalah. Ini adalah risalah jama'tu fiha, yang saya kumpulkan di dalamnya al-aqwal al-mashhunata, ucapan-ucapan yang berisi. Al-mashhunah, yang berisi. Bitaujihat, berisi dengan arahan-arahan, nasihat-nasihat. Min sadatina al-abi alawi, dari pemimpin-pemimpin kami, keluarga dari Bani Alawi. Di sini perlu ulun menjelaskan kepada pian, apa dan siapakah mereka Bani Alawi itu. Yang sampai majelis taklim ini pun ulun beri nama dengan nama Ba Alawi. Sebagian bertanya, apa yang dimaksud dari Ba Alawi? Siapa Alawiyin, Bani Alawi? Pian bisa buka kitab yang pian ikuti di halaman terakhir. Pian lihat di halaman terakhir, di situ ada monogram nasab silsilah yang ulun susun dari beberapa kitab nasab. Yang tertinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dilihat. Kemudian ada garis ke bawah, ada nama Fatimah Az-Zahra, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah Az-Zahra ada garis menyamping kepada suami sidin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu garis di tengah turun kepada Al-Husain, Sayyidina Husain. Ini sebenarnya monogram ini garis besarnya aja ulun tulis. Karena di samping Sayyidina Husain ada Sayyidina Hasan.
anak dari Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang berketurunan sampai sekarang. Para habaib, para asyraf. Karena Bani Alawi atau Ba'alawi itu pecahan dari Sayyidina Husain, ulun ringkas jalur Sayyidina Husain aja. Menjelaskan tentang siapa Bani Alawi. Apa garis keturunan mereka. Kemana kembalinya. Kemudian Sayyidina Husain turun pada Ali Zainul Abidin. Sebelum kita teruskan ke selanjutnya, terkadang timbul pertanyaan setelah pian melihat monogram nasab ini. Berarti Sayyidina Husain ini cucu Nabi tapi melalui jalur bebinian. Karena Sayyidina Husain Abah Sidin adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Thalib bersaudara dengan Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keturunan Husain dikatakan cucu Nabi padahal tak kena jalur binian? Nah, ini kadang diangkat. Habaib itu kenapa mengaku keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, padahal jalurnya jalur bebinian, Siti Fatimah. Yang kada paham, kada mengerti, mendengar doktrin kayak itu bingung. Kada sedikit berucap lah. Kenapa bepadah cucu Nabi padahal terkena jalur binian. Ini pentingnya majelis ilmu supaya paham. Kenapa keturunan Sayyidina Husain, begitu pula Sayyidina Hasan dikatakan anak cucu Nabi? Nabi sorang nang menerangkan dalam banyak riwayat hadis. Ulun ulangi, Rasulullah sendiri yang menjelaskan keturunan dari Fatimah, auladi, anak-anakku. Bahkan kita nukil beberapa nas. Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, satu kitab hadis yang besar, menukil Rasulullah pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa innallaha ta'ala ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali ibni Abi Thalib. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah pernah bersabda, dengarkan terjemahnya. Ujar Rasulullah, sesungguhnya Allah yang Maha Agung menjadikan keturunan tiap para nabi dari tulang sulbi mereka masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadikan keturunan para nabi-nabi melalui tulang sulbi mereka masing-masing. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ja'ala dzurriyyati, mentakdirkan, menjadikan keturunanku, ujar Nabi, fi sulbi Ali bin Abi Thalib, dari tulang sulbinya Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Sidin dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga kalau sudah Rasulullah nang berucap sorang, dzurriyyati, keturunanku, ujar Nabi, dari tulang sulbi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Sidin dengan putri kesayangan Rasul, Sayyidah Fatimah.
turunan Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, dzurriyyati Nabi, merekalah keturunanku. Ini sebutin. Banyak riwayat lain yang juga mirip menjelaskan hal yang bermakna sama. Ada riwayat lain an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bani unta fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimata fa inni ana asabatuhum wa ana abuhum. Ada riwayat lain Nabi berucap, ujar Nabi, setiap keturunan perempuan maka garis nasab mereka kembali kepada ayahnya masing-masing, bukan dari keturunan perempuan tersebut. Contoh, mamanya anggap orang Padang, abahnya orang Banjar. Anak dari si ibu yang berdarah Padang lahir. Nisbat si anak ini kepada abahnya orang Banjar. Qabilahnya kepada orang Banjar, bukan orang Padang. Kenapa? Karena keturunan bebinian, ujar Nabi, asobahnya, garisnya itu kembali pada ayahnya, bukan pada si ibu. Secara aturan syariat. Ma khala walad Fatimah, kecuali jer Nabi anak keturunan Fatimah. Nabi nang berucap, kecuali keturunan dari Fatimah putriku, fa inni ana asobatuku, sesungguhnya akulah nisbat mereka, wa ana abuhum, dan aku ayah mereka, yaitu keturunan putriku Fatimah. Ana abuhum jar Nabi, aku abah bebuhannya. Nabi yang berucap. Nah, disinilah mereka yang melempar doktrin tanpa asas, tanpa dasar. Kenapa wani-wani habaib bepadah keturunan Rasulullah, padahal Sayyidina Husain ujungnya pada beginian, bukan lakian. Jawabannya, pian nang sudah belajar di majelis, Nabi seorang nang memadahkan keturunan Fatimah, dzurriyyati, adalah darahku, keturunanku. Wa ana abuhum, aku ayah mereka, ujar Nabi. Pahamlah kira-kira. Jadi kalau ada yang melempar doktrin memadahkan habaib itu, kenapa wani bepadah keturunan Rasul, padahal kana jalur babini, yaitu Siti Fatimah, jawabannya Nabi seorang yang mengakui mereka keturunanku, aku ayah mereka. Berbulik pada monogram halaman terakhir menjelaskan kata Ba'alawi, keturunan dari Alawi tadi. Paling atas Nabi Muhammad SAW. Turun pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu beranak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mempunyai putra banyak. Adapun jalur Bani Alawi dari Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mempunyai anak banyak. Salah satunya Muhammad Al-Bagir. Kita mengambil jalur Ba'alawi itu aja. Sayyidina Muhammad Al-Bagir punya putra beberapa juga. Salah satunya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq punya beberapa putra. Termasuk ada Imam Musa Al-Kadhim.
Yang mana Imam Musa Al-Kadhim ini menurunkan habaib bermarga Al-Ahdal, bermarga Al-Qudaimi, Al-Bulkhi. Ada keturunan habaib zaman sekarang itu jalur Musa Al-Kadhim. Dan ini bukan dari Bani Alawi. Adapun Bani Alawi, Imam Ja'far Shadiq turun pada anak sidin Ali Al-Uraidi, saudara Musa Al-Kadhim tadi. Kada ulun tulis Musa Al-Kadhim karena memperingkas jalur Bani Alawi itu sendiri. Ali Al-Uraidi turun pada Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib turun pada Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi turun pada Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang mana diberi gelar Al-Muhajir karena sidin ini yang hijrah. Al-Muhajir itu orang yang hijrah. Hijrah dari Basrah, Irak menuju Yaman, yaitu Hadramaut. Makam beliau di Husaisah, di Hadramaut. Puluhan kilo dari kota Tarim, Parak. Kemudian kita lihat jalur nang ulun sebut tadi. Imam Ahmad Al-Muhajir tadi Abah Sidin Isa Ar-Rumi. Imam Isa Ar-Rumi ini wafat di Basrah, di Irak. Abah Sidin tadi Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib wafat di Basrah, di Irak juga. Kemudian Ali Al-Uraidi tadi. Imam Ali Al-Uraidi wafat di daerah Uraid antara Mekah dan Madinah. Ja'far As-Shadiq wafat di Madinah, dimakamkan di Baqi. Di Baqi, Parak Masjid Nabawi. Muhammad Al-Baqir di Madinah juga wafat, dimakamkan di Baqi. Ali Zainal Abidin juga wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Jadi Sayyidina Husain turun Ali Zainal Abidin di Madinah. Muhammad Al-Baqir di Madinah. Ja'far As-Shadiq di Madinah. Ali Al-Uraidi di Uraid antara Mekah dan Madinah. Muhammad An-Naqib hijrah sidin dari Haramain daerah Uraid ke Irak, Basrah. Muhammad An-Naqib ini nang hijrah ke Irak. Lalu Muhammad An-Naqib turun ke Isa Ar-Rumi, lahir di Basrah, Irak dan meninggal di sana. Ketika itu terjadi hal-hal yang berkecamuk di Basrah, Irak. Zaman putra Isa ini, yaitu Ahmad Al-Muhajir. Macam-macam pemberontakan kaum-kaum budak, pembunuhan, pembantaian. Akidah nang sesat masuk, pemahaman nang menyimpang masuk di Irak. Lalu Imam Ahmad Al-Muhajir ini memutuskan pindah dari Irak. Isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun hijrah dari Irak atau kota Basrah, lalu menetaplah pada akhirnya di Hadramaut. Nah, beliau nang mempelopori habaib itu lalu di Hadramaut berataan yang dari Bani Alawi. Imam Ahmad Al-Muhajir ini. Imam Ahmad Al-Muhajir berisi anak Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah ini lahirnya di Irak. Umpat hijrah lawan Abah Sidin ke Hadramaut. Imam Ubaidillah meninggal pun di Hadramaut. Itu di daerah Kampung Bor terus ke dalam makam beliau. Di luar Tarim.
Imam Ubaidillah berisi anak Alwi. Inilah ayah dari Bani Alawi. Kata Bani Alawi atau disingkat Ba'alawi itu nisbatnya kepada Sidin Alwi bin Ubaidillah. Jadi kalau pian bertanya apa arti Ba'alawi? Apa arti Bani Alawi? Alawiyin. Itu artinya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ba'alawi tadi dari Imam Alwi bin Ubaidillah. Seandainya suatu saat ada yang bertanya lawan pian, apa arti dari Alawi atau Bani Alawi, Ba'alawi disingkat adalah keturunan Rasulullah dari keluarga besar Alwi bin Ubaidillah. Kalau dibaca lagi di situ Alawi berisi putra bernama Muhammad. Muhammad berisi putra Alawi lagi. Alawi berisi putra Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam berisi putra Muhammad Sahib Mirbat. Nah, Muhammad Sahib Mirbat ini sudah kada di Hadramut, hijrah sidin. Di mana Mirbat, negeri Oman. Adapun Abah Sidin, Kai Sidin, Datuk Sidin sampai Alawi bin Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir seberataan itu di Hadramut. Imam Muhammad Sahib Mirbat yang di tengah itu beliau hijrah ke Mirbat, Oman, dan alhamdulillah ulun sampai ke sana. Adapun Imam Muhammad Sahib Mirbat ini berisi anak beberapa dan yang berketurunan sampai sekarang dari dua putra Sidin. Sebelah kiri itu Ali, abahnya Imam Faqih Al-Muqaddam. Sebelahnya Alawi Amil Faqih. Alwi pamannya Faqih Muqaddam. Nah, dari dua ini yang berketurunan habaib yang banyak. Di Hadramut, di Asia, di Indonesia, bahkan ada di Loyang di Tanjung. Alawi Amil Faqih itu keturunan Sidin adalah habaib bermarga Bahashim. Al-Haddad, Aidid, Bafaqih, bin Sumaid, dan banyak lagi. Itu dari jalur Alawi Amil Faqih tadi. Dan kada ulun tulis rinciannya. Kenapa kada ulun tulis? Yang ulun tulis khusus dengan mereka-mereka yang nasihatnya ada di kitab ini. Kalau pian perhatikan, ada beberapa nama itu ditandai bulat. Di atas itu ada 3. Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir, Ja'far As-Sadiq. Masing-masing ada bulat. Di bawah pun ada yang dibulati. Yang diberi bulatan inilah tanda makalah-makalah beliau-beliau ada di risalah ini. Jadi monogram di belakang ini menyesuaikan dari sahibul maqalat, orang-orang yang ucapannya ulun masukkan di risalah ini. Padahal rinciannya panjang. Alawi Amil Faqih tadi itu kan kosong,
Banyak pada cabang keturunannya. Ulun ringkas, kada muat selambar. Kemudian jalur Ali, pian lihat. Turun pada Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Wali gutub besar di Tarim di Hadramut. Dan wali yang terbesar di pemakaman Zamba di Tarim Hadramut. Kemudian Imam Faqih Al-Muqaddam berisi anak 3 di situ. Sebenarnya anak sidin lakian lebih dari 3. Cuman yang berketurunan 3 ini. Sampai sekarang. Paling kanan pian lihat Alawi Al-Ghayur. Di tengah Ahmad. Di kiri Ali. Ini keturunan Faqih Muqaddam. Alawi Al-Ghayur yang paling kanan putra Faqih Muqaddam menurunkan banyak habaib bermarga Al-Aidarus, As-Segaf, kemudian lagi bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bin Jindan, Al-Hayyid, Abu Futaim, dan banyak lagi yang lain dari Alawi Al-Ghayur. Ahmad yang di tengah keturunannya habaib bermarga Al-Kaf, Al-Jufri, Al-Bahar, Bil Faqih, Balghaib, dan banyak lainnya. Yang paling kiri Ali menurunkan habaib bermarga Al-Habsyi, Asy-Syatiri, Basyaiban, Jamalulail, Al-Qadri, dan yang lain. Itu dari Ali bin Faqih Muqaddam. Nah, itu sekedar menjelaskan supaya pian paham asal-usul marga-marga habaib. Kan beda-beda. Ada Habib Al-Kaf, Al-Idrus, Bahashim, Al-Hinduan, As-Segaf, bin Syekh Abu Bakar, bin Syihab, bin Jindan. Itu seberataan ada klasifikasinya, kelompok-kelompoknya. Ini jalur anak Faqih Muqaddam dari Alwi. Ini dari Ali. Ini dari Ahmad. Dan itu pembahasan dalam ilmu nasab. Dan habaib tidak semua memahami nasab. 1000 dari habaib paling 1-2 nang paham nasab itu. Orang-orang khusus pilihan dari Allah Ta'ala. Adapun ulun, kalau pian hendak melihat jalurnya, dari Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam tadi, beliau di Tarim, turun pada Alwi Al-Ghuyur yang kanan. Alwi turun ke Ali. Ali turun ke Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah turun ke Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf turun pada Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran turun pada Abdullah Al-Aidarus. Yang pertama digelar Al-Aidarus. Abdullah Al-Aidarus itu berisi putra Husain. Di sini kada ulun tulis karena makalah sidin kada dimasukkan di kitab sini. Husain itu berisi putra Ahmad. Di Tarim Ahmad. Ahmad berisi putra Abdullah Maula Taqah. Di Tarim juga. Abdullah Maula Taqah berisi putra adalah Alwi Sahib At-Tibi. Di Tarim. Alwi Sahib At-Tibi berisi putra Hasan Sahib Ar-Raidah. Di Tarim. Di Zamba. Hasan Sahib Raidah berisi putra Ali. Di Tarim. Ali berisi putra Abdurrahman di Tarim. Abdurrahman berisi putra Idrus. Idrus ini yang hijrah dari Tarim menuju Kalimantan Barat, Datu Ulun. Idrus berisi putra Abdurrahman di Kalbar. Abdurrahman berisi putra Ali atau dikenal Syarif Ali. Beliau yang dari Kalbar hijrah ke Sabamban, tanah bumbu, Datu Ulun yang dihauli tiap tahun. Ali
Atau Syarif Ali, Pangeran Syarif Ali Al-Aidarus berisi putra Tahir, Datuk Ulun. Tahir berisi putra Hasan. Habib Hasan ini di kandangan Datuk Ulun. Hasan ini berisi putra Ali, Kai Ulun langsung. Ali berisi putra Ahmad, Abah Ulun, Habib Ahmad. Lalu Habib Ahmad berisi putra yang duduk di hadapan pian ini. Penting pian memahami ini karena sanad ilmu itu harus pian ketahui. Jangan sembarangan. Mencari guru harus jelas. Bukan hanya nasabnya jelas, tapi juga harus mengetahui kemana ia berguru. Kalau ujung-ujungnya pian mengambil seseorang jadi guru dan akhirnya bertamat sembahyang, itu kada beres sanad ilmunya berarti. Karena para ulama, para habaib khususnya, sanad darah bersambung, sanad ilmu pun bersambung dari guru ke guru. Dan pian harus paham siapa yang pian ambil sebagai panutan. Paham di mana sidin belajar, paham asal usul sidin. Jadi tersambungnya sanad ilmu pian jelas kemana menuntut ilmu, kemana pian mengenal, dari mana ambilan pian tangga-tangga menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini singkat cerita tentang kitab Asy-Syaraful Bahi tadi. Dilanjutkan di halaman pertama. Fahadihi risalatun, ini adalah risalah yang ulun kumpulkan di dalamnya ucapan-ucapan yang berisi arahan-arahan min sadatina al-abi Alawi, dari pembesar-pembesar Bani Alawi. Yang tadi Alwi bin Ubaidillah. Allati naqalaha wa adafaha Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Yang mana dipindah, dinukil ucapan tersebut oleh Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab beliau Syarhul Ainiyah. Indama dzakara tarajimahum fihi nafa'anallahu bihim. Pada saat Habib Ahmad bin Zain menyebut masing-masing biografi tokoh-tokoh Bani Alawi di kitab Sidin Syarhul Ainiyah. Jadi risalah Asy-Syaraful Bahi ini ambilan utama ulun dari kitab Syarhul Ainiyah yang lumayan tebal. Ulun murajaah, ulun telaah 2 harian, ulun ambil ucapan dan nasihat di dalam kitab tadi, ulun kumpulkan di kitab Asy-Syaraful Bahi. Tujuannya apa? Ketika pian mempelajari kitab ini, tergambarkan di kepala pian kayak apa gerang habaib itu. Apa ajaran mereka? Bagaimana pondasi-pondasi dari pemahaman dan ideologi mereka? Amaliyahnya berlandaskan apa? Insya Allah kalau khatam kitab ini, pian kawa paham itu semua. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sedikit ulun minta kepada jamaah di malam Kamis berikutnya, kalau bisa nanti ada yang bertugas khusus mengatur parkiran atau mengatur duduknya jamaah. Ibu-ibu khususnya isi nang di muka dahulu, hanyar berduduk di ujung di belakang. Hibaki nang di muka dulu. Kasihan jamaah lain yang agak terlambat datang. Dimulainya majlis itu jam 8.15 dan kita akhiri 9.30. Hadusah kemalaman.
Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini bujur-bujur membawa kemanfaatan besar gesan kita. Mudah-mudahan diistiqamahkan hadir majelis ilmu. Usahakan di pertemuan selanjutnya membawa buku catatan sampingan. Jadi ketika belajar itu ada mungkin hal-hal yang ulun sampaikan di luar kitab, pian bisa mencatatnya, merangkum. Begitu penuntut ilmu. Jangan modal tali ngawara. Karena dalam pepatah para ulama, orang yang hadir majelis ilmu tanpa membawa buku catatan dan alat tulis, bagai terjun ke medan perang tanpa ada senjata. Orang pakai tombak, panah, akak, pian turun pakai tangan kosong, mati konyol. Begitu perumpamaan orang menuntut ilmu tanpa membawa buku catatan. Ulun harap bekuntau timbak orang mati. Bawa catatan. Begitu penuntut ilmu sebenarnya. Dan insya Allah pertemuan berikutnya akan dicetakan buku ratib. Ini kitab yang dibagi, bawa bulik masing-masing ke rumah. Hadiah untuk pian seberataan. Dijaga baik-baik dan dipelajari, disimpan di tempat yang mulia. Jangan diandak bebarang. Jangan diandak di lantai. Jangan diandak di WC apalagi. Jangan diandak di tempat nang kada-kada. Muliakan ilmu nang di dalamnya. Sebagaimana biasanya kita tutup dengan membaca doa khitamul majlis berjamaah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qutri undha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم